Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyepadanan impedansi menggunakan stub tunggal. Ya, kalau sebelumnya sudah dijelaskan tentang penyepadanan impedansi menggunakan trafo seperempat lambda yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan matematis dan juga grafis. Ya, kalau grafis itu menggunakan Smith chart ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyepadanan impedansi menggunakan stub tunggal. Di sini juga masih menggunakan Smith chart untuk alat bantu penyelesaian masalahnya ya. Baik, pada video ini ada beberapa subpokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama pendahuluan dulu ya, terus juga matching impedance, lalu kemudian matching impedance dengan stub tunggal. Di sini matching impedance dengan stub tunggal itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang rangkaiannya dirangkai secara seri, stubnya dirangkai secara seri, juga yang stubnya dirangkai secara paralel. Kemudian ada dibagi dua lagi ya, si stubnya ini ada yang short circuit dan open circuit ya. Jadi ada beberapa varian dari matching impedance ini dengan menggunakan stub ini ya. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan. Pada saluran transmisi terjadi pantulan gelombang datar yang menyebabkan terjadinya interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul yang menyebabkan terjadinya gelombang berdiri gitu ya. Nah, pantulan ini terjadi karena impedansi saluran yang tidak match dengan impedansi beban. Nah, kenapa di sini menjadi masalah nih adanya gelombang pantul ya? Karena kalau kita akan mentransmisikan daya gitu ya pada saluran transmisi, terus dari saluran transmisi impedansi di saluran transmisi tersebut kan ada impedansi karakteristik ya, ada impedansi karakteristik. Lalu nanti ditransmisikan misalkan bebannya itu adalah antena. Dari saluran transmisi mentransmisikan daya ke antena gitu ya, ke antena. Nah, di mana si impedansi antena dengan impedansi karakteristik dari saluran transmisinya itu berbeda atau tidak match atau tidak sesuai ya, maka nanti terjadi gelombang berdiri. Gelombang berdiri tersebut terjadi karena apa? Karena tadi ya terjadi interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Seperti itu, menyebabkan adanya terjadinya gelombang berdiri. Nah, di sini karena ada gelombang yang dipantulkan atau daya yang dipantulkan gitu ya, sehingga nanti terjadi transmisi daya yang tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Karena tadi ya sebagian daya itu dipantulkan, jadi tidak diserap semuanya gitu ya, tidak terserap semuanya ke bebannya atau ke antenanya gitu ya, tidak transfer seluruhnya gitu. Ada sebagian daya yang dipantulkan sehingga nanti daya yang terserap oleh antena itu menjadi tidak optimal atau tidak seluruhnya diserap seperti itu ya. Maka dari itu karena tadi ya faktor utamanya di sini ketidakmatchingan antara impedansi pada saluran transmisi dengan pada beban atau antena tadi, maka kita akan mematchingkannya dengan metode matching impedance tadi ya. Nah, matching impedance yang akan kita pelajari di sini adalah dengan menggunakan stub tunggal atau single stub gitu ya. Nah, stub ini sendiri sebenarnya bisa dipasang sampai 2 gitu ya. Jadi bisa lebih daripada 1 stub, tapi di sini kita khususkan yang akan kita bahas adalah yang stub tunggal atau stubnya hanya 1 gitu ya. Baik. Kita masuk ke matching impedance. Apa itu matching impedance gitu ya. Nah, ini penyesuaian impedansi atau matching impedance itu adalah hal yang penting dalam rentang frekuensi gelombang mikro. Ya.
Suatu saluran transmisi yang diberi beban yang sama dengan impedansi karakteristik akan memiliki standing wave ratio atau SWR sama dengan 1 dan mentransmisikan sejumlah daya tanpa adanya pantulan, gitu ya. Juga efisiensi transmisi menjadi optimum jika tidak ada daya yang dipantulkan, gitu ya. Jadi ketika saluran transmisi atau impedansi karakteristik pada saluran transmisi matching atau sesuai dengan impedansi pada beban, itu akan terjadi SWR yang nilainya adalah sama dengan 1, alias tidak ada atau tidak terjadi pantulan gitu ya, tidak terjadi gelombang pantul gitu ya. Maka nanti daya yang ditransmisikan itu menjadi optimum atau bisa terserap seluruhnya oleh beban. Tetapi ketika nilai SWR-nya tidak sama dengan 1, alias ada terjadi gelombang pantul gitu ya, maka dibutuhkanlah penyesuaian impedansi tadi gitu ya. Nah, di sini matching dalam saluran transmisi memiliki pengertian memberikan beban yang sama dengan impedansi karakteristik saluran, gitu ya. Hal ini disebut dengan load matching. Nah, di situ. Terus umumnya digunakan di bagian beban, tapi bisa jadi nggak nempel di beban, tapi ada jarak dari beban tersebut ke misalkan alat untuk mematchingkannya gitu ya. Jadi nggak selalu nempel pada beban ya, tidak selalu. Tapi biasanya pada kondisi tertentu itu harus diberi jarak gitu ya untuk mematchingkan antara impedansi pada beban dan impedansi karakteristik pada saluran transmisi seperti itu ya. Di sini matching ini meminimalkan pantulan tapi tidak memaksimalkan daya yang dikirim kecuali jika Z0-nya real gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasi di mana rangkaian matching impedance digunakan untuk mematchingkan antara impedansi antara saluran transmisi dengan loadnya gitu ya. Jadi ada tambahan di sini ya. Dari saluran transmisi, di sini ada saluran transmisi. Di dalam saluran transmisi ada impedansi karakteristik atau Z0 ya. Terus di beban atau di antena itu ada ZL. Nah, yang akan kita matchingkan, yang harus matching tuh harus yang Z0 itu sama dengan ZL. Jadi kalau misalkan Z0 sama dengan ZL itu berarti sudah matching ya. Sudah matching dan tidak diperlukan lagi rangkaian matching impedance. Tetapi kalau misalkan Z0 tidak sama dengan ZL, maka dibutuhkanlah rangkaian matching impedance di mana rangkaian matching impedance tersebut juga memiliki impedansi ya, impedansi yaitu Zin gitu. Seperti itu ya. Di sini rangkaian penyesuaian impedansi umumnya menggunakan komponen reaktif yaitu kapasitor dan induktor gitu ya untuk menghindari rugi-rugi gitu. Di sini matching impedance diperlukan karena yang pertama dapat memaksimalkan daya kirim dari sumber ke beban. Lalu yang kedua meminimalisasi rugi-rugi di saluran transmisi. Yang ketiga, memaksimalkan S2N0, yaitu signal per noise, pada input penerima. Lalu kemudian meminimalisasi distorsi sinyal di saluran transmisi. Lalu yang terakhir adalah diperlukan karena mengatur tegangan dan arus, gitu ya. Lalu di sini ada macam-macam matching impedance, yaitu dengan menggunakan trafo 1/4 lambda, lalu menggunakan stub, lalu menggunakan rongga koaksial. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang penggunaan trafo 1/4 lambda dan sekarang sedang dijelaskan menggunakan stub gitu ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke matching impedance dengan stub tunggal.
Nah, di sini matching impedance dengan stub, ini penyesuaian stub sering disebut sebagai bagian dari saluran transmisi yang biasanya impedansi karakteristiknya sama dengan saluran utama dengan ujungnya terbuka atau terhubung singkat. Ya, jadi ada dua macam stubnya ini, yaitu yang open circuit dan short circuit gitu ya, dan dihubungkan secara paralel maupun seri dengan saluran utamanya. Jadi bisa dihubungkan secara paralel maupun bisa dihubungkan secara serial atau seri gitu ya. Lalu untuk dapat menyesuaikan impedansi dua media yang dihubungkan itu dilakukan dengan mengatur panjang dari stubnya yaitu L, ya, L, dan jarak di mana stub dipasang yaitu D-nya yang diukur dari salah satu media gitu ya. Misalkan dari beban ke arah source atau generator itu berapa jarak yang harus dipasang si stubnya ini di mana gitu ya. Sehingga didapat penyesuaian impedansi gitu. Jadi nanti yang akan dicari adalah panjang dari stubnya ya. Terus juga jarak dari beban ke stubnya itu berapa, yaitu D gitu ya. Jadi dua hal tersebut yang akan dicari selain dari impedansi stubnya ya, impedansi input stubnya gitu. Jadi ada tiga hal tadi, apa aja? Impedansi input stub gitu ya, lalu panjang dari stubnya yaitu L, terus juga jarak di mana stub dipasang yaitu D. Ini jarak D ini dari beban ya, dari beban ke stub gitu. Nah, stub adalah potongan saluran transmisi. Jadi bentuk stub itu adalah ya saluran transmisi itu gitu ya, saluran transmisi. Jadi potongan dari saluran transmisi yang digunakan untuk memberikan kompensasi reaktansi pada saluran transmisi utama. Ya, jadi misalkan di situ impedansi karakteristiknya itu tidak sama dengan impedansi pada beban. Maka ditambahkan stub ini untuk mengkompensasi yang impedansi karakteristiknya ya, yang impedansi karakteristiknya supaya nanti bisa sama dengan impedansi pada beban atau pada load gitu. Terus stub ini dipasang berjarak D. Tadi ya, jarak antara load dengan stub itu D tertentu dari titik beban saluran utama untuk keperluan matching. Stub bisa berupa saluran transmisi terbuka maupun tertutup. Ya, jadi si saluran transmisinya itu bisa terbuka, bisa tertutup. Tapi umumnya dipakai yang stub tertutup gitu ya, supaya untuk menghindari kebocoran radiasi medan, karena di sini yang kita kirim daya itu kan berupa gelombang elektromagnetik gitu ya. Maka untuk menghindari kebocoran radiasi medan gitu ya, disarankan yang menggunakan stub yang tertutup gitu, atau saluran transmisi yang tertutup. Nah, di sini untuk yang secara matematis ya, stub terbuka dan stub tertutup, open circuit dan short circuit, ini ilustrasinya seperti ini. Kalau yang short circuit, yang open circuit yang sebelah kanan ya, jadi terbuka, ZLS-nya ini sampai tak terhingga, sedangkan Z load pada stub tertutup itu sama dengan 0 gitu ya. Di sini ada Z0, di sini ada impedansi input stub ya, di sini juga ada impedansi input stub. Lalu ada LS ini adalah panjang stub. Ya, ini panjang stub. Nah, ini untuk stub yang short circuit secara matematis Z input stubnya ini bisa dihitung dengan persamaan berikut, yaitu Z0 dikali dengan 0 plus JZ0 tan beta LS dibagi Z0, yang dimana kalau kita sederhanakan menjadi Z in S ini sama dengan JZ0 tan beta LS. Nah, untuk yang stub open circuit ini Z in S sama dengan Z0
dikali dengan T hingga plus JZ0 tan beta LS dibagi dengan Z0 plus J T hingga tan beta LS sama dengan Z0 dikali dengan 1 plus 0 per 0 plus J tan beta LS. Didapat hasil akhirnya secara sederhana yaitu Z in S sama dengan min J dikali dengan Z0 per tan beta LS. Nah, itu merupakan matematis ya, persamaan matematis untuk yang stub short circuit dan open circuit untuk mencari Zn-nya ya. Kita langsung masuk aja ke stub tunggal yang seri ya. Nah, ini untuk penampakan yang stubnya itu dirangkaikan secara seri ya. Nah, ini stubnya, ini stub yang tertutup ya. Ilustrasi untuk stub tertutup. Di sini ada saluran transmisi ya, saluran transmisi yang dihubungkan dengan beban ya, di mana beban ini memiliki impedansi ZR gitu ya. Terus saluran transmisi memiliki impedansi karakteristik yaitu Z0 gitu ya. Terus di sini ada titik A, B, C, D ya, di mana dari di area A, B, C, D ini ada Z inputnya yaitu Z in A, B, C, D. Terus di sini untuk stubnya sendiri ini karena stub tersebut itu merupakan saluran transmisi juga gitu ya. Jadi memiliki Z0 sama ya, atau impedansi karakteristik. Lalu ada Z input stub ya yang ke sini. Terus ada LS yaitu adalah panjang dari stub dan D adalah jarak dari beban ke stub ya. Gitu. Nah, ini untuk persamaan matematisnya untuk mencari Z input ABCD yang masuk ke area ABCD ini. Itu Z in ABCD ini sama dengan Z0 dikali ZR Z0 dikali ZR plus JZ0 tan beta D, karena di sini ada D, dibagi dengan Z0 plus JZR tan beta D. Nah, ini untuk hasil akhirnya itu nanti akan berupa bilangan real ditambah dengan J bilangan imajiner gitu ya. Nah, lalu untuk Z in stubnya ini sama dengan JZ0 tan beta LS ya. Ingat tadi yang short circuit ya. Short circuit itu adalah Z in stub itu sama dengan JZ0 tan beta LS gitu ya. Dan di sini Z in sama dengan Z in ABCD ditambah Z in S. Nah, terus nanti didapat R0 sama dengan RE atau real ditambah J imajiner ditambah JZ0 tan beta LS gitu ya di sini. Jadi R0 itu keseluruhan ya, keseluruhan dari impedansi yang akan dimatchingkan dengan dengan beban gitu ya. Dengan beban. Jadi keseluruhan impedansi pada saluran gitu ya. Ini akan sama dengan real ditambah J imajiner ditambah JZ0 tan beta LS gitu ya. Ini dari mana? Dari R0 ini sama dengan Z in ABCD ditambah dengan yang Z in stub gitu ya. Nah, lalu syarat dari match-nya rangkaian tersebut itu adalah Z in itu harus sama dengan Z0 gitu ya. Untuk saluran transmisi yang lossless, impedansi karakteristik bersifat resistif murni, yaitu Z0 sama dengan R0 ya. Berarti si hasil yang ini ya, yang tadi yang R0 tadi itu harus nilai real gitu ya, harus nilai real ya, real. Berarti kalau di sini R0 harus menilai real, yang ini nih yang ada imajinernya yang J-nya ini harus sama dengan 0 gitu ya, harus sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Nanti menggunakan si Smith chart tadi ya untuk alat bantu kita supaya
di sini R0 itu sama dengan real. Ini kalau dirangkum kembali syarat match-nya rangkaian tersebut yaitu R0 itu harus sama dengan bilangan realnya gitu ya. Yang dimana berarti yang J imajiner dan JZ0 tan beta LS-nya ini harus sama dengan 0 gitu ya, harus sama dengan 0. Nah, nanti ini cara mendapatkan R0 sama dengan realnya itu harus memvariasikan nilai D ini atau jarak dari beban ke stubnya gitu ya. Lalu di sini yang ini nih, yang J imajiner plus JZ 0 tan beta LS ini harus sama dengan 0.